Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Zumrodul Asrifah. Di sini saya sebagai guru kimia di SMA Ma'arif Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, juga sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu penguji untuk memberikan masukan agar saya lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sudah sarapan atau belum? Belum. Sudah ya. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa di depan. Silakan Mas Lestio. Baiklah, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa bersama. Berdoa atau dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ayo beri masen dulu. Ahmad Nasir, Bu. Afif, Betul. Ahmad Mulki, Civana, Bu. Dinda Heri, Febriana, Febi Novita, Dergita, Ilma, Ita, semangat semua ya. Kemarin kita sudah belajar apa? Kesetimbangan. Iya. Iya, kesetimbangan kimia yang bagian kesetimbangan apa? Iya, kesetimbangan dinamis. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab atau ke subbab, yaitu pergeseran arah kesetimbangan. Kemarin kalian sudah belajar mengenai kesetimbangan yang ditandai dengan apa itu? Iya, ditandai dengan arah panah yang bolak-balik atau namanya apa? Reversible. Di mana suatu reaktan bisa membentuk produk dan produk bisa membentuk reaktan kembali. Lalu, bisakah suatu reaksi kesetimbangan digeser ke arah produk maupun ke arah reaktan? Menurut kalian apa jawabannya? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, bagaimana cara menggesernya? Nah, nanti hari ini yang akan kita bahas. Nah, kira-kira kita itu mempelajari pergeseran kesetimbangan itu fungsinya atau manfaatnya itu untuk apa? Ini gambar apa ini? Amonia. Berapa persen? 25%. Maksudnya apa ini? Jadi
bertujuan untuk apa? Jadi prinsip dari industri kan begini, dia pengen mendapatkan produk yang banyak tapi modalnya yang sedikit. Jadi prinsipnya digunakan dalam proses pembuatan amonia. Jadi dia pengen produknya itu memiliki kualitas yang tinggi tapi dengan bahan baku yang sehemat mungkin. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa? Pada dasarnya kita mempelajari pergeseran kesetimbangan dengan tujuan yaitu agar kalian peserta didik memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, bekerja sama atau collaboration dalam kelompok, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Jadi itu tujuan besar dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, supaya kalian pagi-pagi itu tidak pagi-pagi langsung suruh belajar kimia, pusing. Nah, kita melakukan ice breaking dulu yuk. Nah, coba ini gambar apa? Buaya. Komodo. Apalagi? Kadal. Coba yang paling benar itu yang mana? Buaya, komodo, kadal atau bunglon? Jawabannya adalah bunglon ya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, itu gambar apa itu? Singa. Kuda, singa atau beruang? Nah, jawabannya yang benar adalah kemudian yang ketiga, zebra atau kambing? Zebra ya. Lagi atau tidak? Nah, ini gambar apa ini? Kuda, anjing atau kerbau? Kemudian nih kerbau atau gajah? Jawabannya adalah kerbau ya. Sudah fokus belum? Kami sudah habis ini tebak-tebakannya, jadi sudah refresh ya. Sekarang orientasi masalah. Coba lihat ini gambar apa? Orang lagi apa? Pegang pipi atau lagi pakai make up, blush on, Lagi pegang pipi. Terus kenapa dia memegang pipinya? Karena sakit gigi. Nah, hubungannya apa? Sakit gigi sama kesetimbangan kimia. Nah, reaksi kesetimbangan dinamis juga terjadi di mulut. Di gigi kita itu ada namanya lapisan inel gigi. Mengandung apa lapisan inel gigi kita? Kalsium hidroksiapatid. Jadi di inel gigi kita itu mengandung kalsium hidroksiapatid. Akibatnya di dalam mulut terjadi reaksi kesetimbangan. Reaksinya bagaimana? CA3PO43OH ini namanya apa? Tadi ya. Ini namanya apa? Rumus dari siapa? Kalsium hidroksiapatid. Mengalami reaksi kesetimbangan menjadi Ca2+ ditambah 3PO4 2- ditambah OH-. Nah, jika Anda memakan makanan yang mengandung asam, maka ion H+ akan mengikat OH- dan PO4 3-. Jadi kalau kalian makan makanan asam, misalnya margarin, kemudian apa lagi? Bimbelulu. Nah, asam atau ion H+-nya ini akan mengikat ion OH- dan PO4 3-. Nah, akibatnya apa? Akibatnya konsentrasi dari
dari bacaan di atas, rumusan masalah apa yang kalian temukan? Nah, tulis rumusan masalah kalian dalam LKPD dan diskusikan bersama kelompok kalian. Coba, untuk sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dari masalah ini tadi. Sebelum pembagian kelompok ya. Jadi masalah ini tadi, coba kalian berdiskusi. Kira-kira rumusan masalahnya itu apa? Nah, sebelum saya bagikan LKPD. Kalau sudah, ini nanti masing-masing kelompok saya bagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan fase 1 sampai fase kelima. Sedangkan waktu berdiskusinya yaitu 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Sebagai bahan untuk mengerjakan LKPD kalian, silakan buka bahan ajar yang sudah saya share di grup WA. Coba buka grup WA-nya, grup WA kelas. Silakan berkelompok dan berdiskusi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya presentasi. Nanti untuk yang presentasi itu bergantian. Kita untuk yang saja. Yang pertama yang presentasi nanti kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, 4, dan yang terakhir nanti kelompok 5. Mekanismenya nanti masing-masing kelompok presentasinya hanya 8 menit. 8 menit dan pertanyaannya adalah 1. Jadi satu kelompok yang presentasi nanti mendapatkan 1 pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi silakan nanti kelompok yang lain menyimak dan menyiapkan pertanyaan. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi daripada lembaga LKPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugeng Wahid. Perkenalkan, nama saya Irma Lestari. Perkenalkan, nama saya Maria Kurnia Sari. Akan membacakan daripada LKPD.
2. Organisasi siswa untuk belajar. 1. Bagaimana bunyi dari asas Leoke 1 jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan pergeseran yang cenderung mengurai pengaruh aksi tersebut. 2. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan? Jika konsentrasi ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah Z reaksi. Jika konsentrasi Z reaksi dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah Z reaksi. 3. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan? Jika suhu atau temperatur suatu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem penurunan temperatur kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor ke pihak reaksi sebaliknya, jika suhu diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi eksogen. 4. Bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap arah kesetimbangan? Jika volume sistem kenaikan, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien terbesar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Baiklah, demikian kemukakan pertanyaan dari kami. Apabila ada yang bertanyakan, silakan diajukan, kami bisa menjawab. Silakan kalau orang lain ada yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, berdiri. Apa yang terjadi jika volume Perkenalkan nama dari kelompok mana yang bertanya. Perkenalkan, saya Nasir dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi jika volume dinaikkan atau diturunkan? Apa yang terjadi jika volume dinaikkan atau diturunkan? Silakan diskusi. Baik, saya akan menjawab soal dari mata kelompok 3 diwakilkan oleh Kang Nasir. Jadi jawabannya ketika volume tersebut itu dinaikkan, maka kesetimbangannya itu bergeser ke arah jumlah koefisien yang terbesar. Jadi lebih ke arah yang terbesar. Sedangkan kalau volume sistemnya itu diturunkan, maka kesetimbangannya itu jadi bergeser ke arah jumlah yang lebih kecil. Kemudian jawaban dari kami. Apakah ada yang salah? Ada lagi? Baiklah, kalau kita mengakhiri sampai di sini. Apabila ada kesulitan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyiapkan presentasi. pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku
nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semua ya. Nah, presentasinya tuh kalian semua tuh hebat-hebat, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke materi, yaitu pergeseran arah kesetimbangan. Nah, suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung untuk mempertahankan kesetimbangannya, sehingga jika ada pengaruh dari luar maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan setimbang, seperti yang diungkapkan oleh asas W1I. Nah, saya contohkan. Nasir pernah mengikuti lomba 17 Agustus tidak? Ada Bu. Pernah mengikuti lomba yang menjaga keseimbangan di bambu, terus di tengah-tengah sungai, pernah? Nah, Bagaimana caranya agar kamu bisa seimbang dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya? Dengan cara apa? menyeimbangkan diri Bu. Ya, menyeimbangkan diri. Misalnya kalau ada PDKT-mu di depan, kamu fokus atau tidak? Fokus Bu. Nah, begitu juga. Jadi kalau kita sudah berusaha menyeimbangkan diri, kalau tetap ada gangguan dari luar, misalnya ada lalat nempel atau ada masih kamu ganteng. Artinya tidak fokus sehingga mempengaruhi keseimbangan yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, keseimbangannya tuh pada dasarnya tuh seperti itu. Nah, ini tadi ada dalam LKPD itu ada bagaimana bunyi dari asas W1I. Gimana bunyi dari asas W1I? Suatu asing maka akan mengalami perubahan yang cenderung untuk mengurangi situasi tersebut. Yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, jika konsentrasi salah satu komponen tersebut diperbanyak
lagi, yang menyerap kalor itu namanya reaksi apa? Ekso atau endo? Endo. Sebaliknya, jika suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi ekso. Yang keempat, pengaruh apa? Katalis. Jadi katalis itu sendiri merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi. Hal itu berlaku juga untuk reaksi kesetimbangan. Akan tetapi katalis tidak menggeser kesetimbangan, melainkan hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Dengan ada ataupun tidak ada katalis, maka komposisi kesetimbangan akan tetap sama. Jadi fungsi dari katalis itu cuma mempercepat reaksi kesetimbangan, tidak bisa menggeser arah kesetimbangan. Nah, sekarang kesetimbangan dalam industri. Yang pertama yaitu dari pembuatan amonia dengan proses Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Proses langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tahun 1908, ahli kimia bernama Fritz Haber dan Paul Bosch mempelajari mengenai cara produksi amonia dalam jumlah yang sangat besar. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan dari proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Gas Pagi cerah, matahari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bahkan ada yang mau ditanyakan? Ya, coba Amri mau tanya apa? Bu, kita masih kesulitan menjawab perumusan masalah yang kedua. Yang apa itu? Faktor apa yang bisa menggeser kesetimbangan ke arah memail gigi agar tidak mengalami sakit gigi? Jadi tadi kan kalian dalam merumuskan masalah itu ada pertanyaan bagaimana cara menggeser kesetimbangan ke arah email gigi agar tidak mengalami sakit gigi. Nah sebelumnya saya mau tanya, penyebab utama dari sakit gigi itu apa? Sering makan permen. Sering makan permen, oke. Terus coklat. Yang cowok ini minum kopi. Ngefek, karena kopi mengandung kafein. Kafein itu sifatnya asam. Kopi itu asam atau basa? Kopi itu asam loh, walaupun rasanya pahit tapi dia sifatnya asam. Terus ada lagi, tadi yang makan permen, makan coklat, kemudian minum kopi, itu penyebab gigi rusak. Selain itu apa? Jarang gosok gigi. Nah, supaya gigi kita atau email dalam gigi kita itu tidak keropos, apa yang harus kita lakukan? Satu, makan makanan yang bergizi, nasihat 5 sempurna. Yang bagus untuk email gigi kita itu apa? Satu, susu bagus karena mengandung kalsium. Jadi gigi kita itu mengandung kalsium. Kalau gigi kita udah keropos, maka kita harus membentuk lagi kalsium yang ada di gigi kita. Kemudian yang kedua selain susu adalah keju. Ada yang suka keju atau tidak? Keju itu bagus. Kemudian telur, kemudian seafood. Ada yang suka makan seafood? Ikan, daging ayam. Nah itu makanan yang bergizi yang bisa memperbaiki email pada gigi kita yang rusak. Kemudian selain makan makanan yang bergizi, ada apa lagi? Sering menggosok gigi. Sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali kayak sholat ya. Sehari 2 kali, cukup pagi sama sore. Kenapa kalau menyikat gigi itu juga nggak boleh sering-sering? Karena kalau keseringan sikat gigi, kandungan yang dalam odol kita itu juga mengkikis
memasang email gigi kita. Jadi sikat gigi itu waktu yang paling tepat itu bangun tidur sama sebelum tidur. Nah, kemudian pakai pasta gigi yang berfluorid. Jadi ada kandungan fluoridnya. Itu untuk apa? Untuk remineralisasi email gigi kita. Remineralisasi itu apa? Remineralisasi itu pembentukan kembali mineral dalam email gigi kita supaya tidak keropos. Itu Afif, ada yang mau ditanyakan lagi? Kamu suka minum kopi atau tidak? Itu kalau suka minum kopi ya harus rajin gosok gigi. Sehari 5 kali deh. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita buat kesimpulan bersama. Hari ini kita belajar mengenai apa? Pergeseran arah kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan itu ada berapa? 5. Yang pertama konsentrasi, kemudian suhu, kemudian tekanan dan volume, dan yang terakhir adalah garis. Karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalau tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Mas Hasri memimpin berdoa lagi untuk menutup pelajaran pada siang hari. Ini maju. Inilah untuk menutup akhir pelajaran kita pada hari ini. Mari